Racikan berita. Bapak Rizal Fadilah, kepada Bapak Rizal Fadilah saya silakan. Adili. Ini tersangka juga itu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karimil wahab arhaimit awab asyhadu iqab. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya sebagai kader Muhammadiyah mengucapkan selamat milad Muhammadiyah tanggal 18 November hari ini, yang kebetulan diadakan prosesi milad tingkat nasional di Universitas Muhammadiyah Bandung. Kebetulan saya izin untuk ke Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah, spiritnya sama, bahwa dulu dan sampai sekarang prinsipnya adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Wa takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Untuk sukses, untuk menang, untuk berhasil hanya bisa dilakukan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sifat kritik yang itu dibangun tentu oleh Muhammadiyah yang sekarang menyelenggarakan prosesi milad itu yang ke-113 usianya. Mengapresiasi juga Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Makmun Muron, SOS MSc. Beliau 2 periode menjadi rektor, sebelumnya dekan di Fakultas Sosial atau Fisik UNJ. Ini di saat tempat ini kita gunakan. Dan ruang ini ruang Kasman Simodemejo. Semua tahu siapa Kasman Simodemejo, Mr. Kasman Simodemejo. Ya, mudah-mudahan inspirasinya adalah bahwa dahulu juga Kiai Ahmad Dahlan itu adalah aktivis, penggerak. Beliau itu adalah penasihat di Syarikat Islam, penasihat di Budi Utomo, dan juga anggota Volkskrad, anggota DPR. Berarti punya sense of politics yang kuat. Saya kira ini menjadi inspirasi dan sekaligus motivasi yang berkelanjutan. Saya kira ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa mudah-mudahan apa yang dilakukan di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, khususnya Fakultas Fisik ini menjadi asabiqunal awalun, menjadi golongan pertama utama untuk melakukan gerakan mimbar-mimbar bebas di berbagai kampus-kampus yang ada di Indonesia ini, menuju kepada tujuan hakikinya, bahwa kemerdekaan hak segala bangsa, merdekakan negara ini dari segala penjajahan. Yang kedua, menagih janji perubahan. Sebenarnya rezim yang ada tidak pernah berjanji tentang perubahan, bahkan janjinya berkelanjutan. Cuman satu hal yang poin pentingnya, yaitu janji kemerdekaan. Ingin mandiri negara ini kan, ingin merdeka, ini yang kita tagih sekarang. Kemerdekaan apa? Freedom of speech, freedom of religion, freedom from war, freedom from fear. Ini yang kita tagih. Kebebasan berbicara, mimbar bebas tadi. Jangan dikekang kampus-kampus untuk berbicara.
Dia melanggar janjinya untuk menjadikan negara ini merdeka. Freedom of speech. Ya mudah-mudahan terus bergulir ini. Dimulai dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Freedom of religion. Karena ini kampus Islam. Tentu saja harapannya umat Islam sebagai umat yang terbesar harus punya otoritas di negeri ini. Dan harus bergerak juga apabila dia terzalimi. Ingat bahwa tidak boleh ada Islamofobia di negeri ini. PBB saja sudah menyatakan International Day to Combat Islamofobia. Berperang melawan Islamofobia adalah prinsip dunia, termasuk di Indonesia ini. Umat Islam harus punya otoritas. Jangan sampai dianggap sebagai penghambat, penghalang dari kemajuan bangsa dan negara. Saya kira tugas freedom from want, kebebasan untuk berusaha. Negeri kita dikuasai oleh segelintir orang yang disebut tadi oligarki bisnis, oligarki ekonomi. Beda dengan prinsip freedom from want. Mana pribumi diberi kebebasan? Di mana rakyat kebanyakan itu harus bisa hidup sejahtera? Saya kira ini tuntutan kemerdekaan, kemakmuran untuk seluruh anak bangsa, bukan segelintir orang saja. Freedom from want. Freedom of fear. Bebaskan dari rasa takut. Mahasiswa takut, aktivis takut, akademisi takut, birokrasi apalagi. Bebaskan dari rasa takut itu. Ini janji yang kita tagih. Ini kemerdekaan hakiki yang ingin kita capai. Mudah-mudahan Prabowo yang pernah mencanangkan Indonesia merdeka, rakyat harus mandiri. Buktikan. Kita siap membantu semua untuk pembuktian itu. Yang terakhir, oligarki. Oligarki itu penjajah. Tadi kita bicara kemerdekaan. Kemerdekaan itu mengusir penjajah. Ketika negara kita dikuasai oligarki, berarti negara kita dikuasai oleh penjajah. Tugas kita mengusirnya. Karena oligarki, oligoi archain, itu bertentangan dengan demokrasi. Ideologi kita ideologi kerakyatan. Sila keempat, Undang-Undang Dasar 45 ayat 1, pasal 1 ayat 2 menegaskan tentang kedaulatan di tangan rakyat. Jadi kalau sekarang kedaulatan di tangan oligoi, di tangan sekelompok orang, ini bertentangan dengan ideologi, bertentangan juga dengan konstitusi. Maka tugas kita sekarang bergerak bersama untuk memerdekakannya. Inilah kebersamaan antara generasi muda dengan orang-orang tua. Mereka yang punya latar belakang berbeda-beda. Hayu satukan. Hayu bangun kebersamaan. Usir penjajah itu. Lawan penjajah itu. Kalau bisa dengan evolusi. Tidak bisa dengan evolusi, reformasi. Tidak bisa dengan reformasi, revolusi. Karena revolusi juga opsi. Tadi sudah disampaikan, bisa dengan damai, bisa dengan tidak berdarah-darah, tapi esensinya meluruskan kiblat bangsa ini yang sudah salah arah. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan meluruskan kiblat untuk sholat. Dulu karena salah arah ibadah. Sekarang kita luruskan kiblat bangsa ini karena sudah salah arah, melenceng dari ideologi, melenceng dari konstitusi.
Saatnya kita luruskan kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Sekaligus menjadikan negeri ini negeri yang makmur, negeri sejahtera, negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi negara pengemis, negara miskin, negara bodoh, negara pemimpinnya masa bodoh, pemimpinnya munafik, pemimpinnya kafir yang tidak peduli terhadap kehidupan beragama dari masyarakat mayoritasnya. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan itu datang dari Allah dan kemenangan sudah dekat. Kemenangan sudah dekat, saudara-saudara sekalian. Kita sekarang ini sedang menuju untuk menggapai kemenangan itu. Jangan ragu, jangan mundur, jangan lelah, jangan putus asa. Rebut kemenangan. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita